Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Nela dan rekan-rekan DPR 4405. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review kami terhadap buku Thomas McPhail, Global Communication Theory, Stakeholders dan Trend di chapter 4 yang berjudul Non-US Stakeholders of Global Communication System. Akan tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu rekan-rekan di kelompok 4. Boleh next? Baik, yang pertama ada saya, Dila, lalu ada rekan saya, Fahmi, dan yang terakhir ada rekan saya juga, Safira. Next. Baik, di bab ini kita akan membahas mengenai major communication stakeholder di luar Amerika Serikat dan menjelaskan berbagai kepentingan komunikasi mereka. Next. Nah, di chapter 4 ini ada sebuah istilah yang muncul di awal, yakni cultural imperialism. Cultural imperialism atau imperialisme budaya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya pemaksaan kontrol politik dan ekonomi suatu budaya terhadap budaya lain. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa upaya pemaksaan kontrol politik dan ekonomi ini tidak dilakukan melalui invasi politik atau kekerasan fisik, melainkan melalui invasi gagasan-gagasan atau nilai budaya tertentu. Nah, pada tahun 1973 juga, Herbert Schiller mengemukakan teori imperialisme budaya yang menyatakan bahwa negara-negara barat mendominasi media di seluruh dunia sehingga menghasilkan efek yang besar dalam mempengaruhi budaya negara dunia ketiga. Nah, ketika kita membicarakan efek yang besar, apa sih maksud dari efek yang besar ini? Nah, efek yang besar ini merujuk kepada negara-negara barat yang memaksa penduduk dari negara dunia ketiga untuk berpikir dengan persepsi budaya barat, yang dimana hal ini secara berkepanjangan akan membuat budaya dari negara ketiga itu perlahan-lahan menghilang. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai non-US stakeholder penetration atau masuknya stakeholder asing ke dalam pasar Amerika Serikat. Nah, proses masuknya stakeholder asing ke dalam pasar Amerika Serikat ini dilakukan dengan cara berinvestasi ke produk-produk budaya yang dibuat atau dikonsumsi di Amerika Serikat. Akan tetapi, bagian ini tidak akan dijelaskan oleh saya, melainkan oleh rekan saya, Safira Zakia. Silakan, Safira. Baik, terima kasih Dila. Saya lanjutkan. Di sini ada USA itu sendiri, itu merupakan negara di Eropa yang pernah ingin membentuk negara federal seperti Amerika Serikat. Next. Yang pertama di sini ada Bertelsmann itu sendiri didirikan oleh Carl Bertelsmann di tahun 1835 sebagai perusahaan penerbitan rohani. Saat ini Bertelsmann juga memiliki 6 unit operasi utama di seluruh dunianya dan sekarang Bertelsmann itu sendiri juga sudah memiliki anak perusahaan yang sudah tersebar di berbagai penjuru dunia dan salah satu anak perusahaan itu adalah BMG yang telah bergabung dengan Sony Music. Yang kedua di sini ada Vivendi. Vivendi ini merupakan apa ya, bermula di sebuah perusahaan yang air bernama CGE yang dibuat pada tahun 1853. Tetapi sayangnya keinginan Vivendi ini untuk menjadi major global player ini di bidang telekomunikasi itu gagal karena adanya masalah internal. Akan tetapi saat ini itu Vivendi hanya fokus di bisnis media Prancisnya saja. Yang ketiga di sini ada HCT Vipachi. HCT ini didirikan oleh Louis Hachiti di tahun 1826. Hachiti kemudian dibeli oleh Matra pada tahun 1980 dan berganti nama menjadi Hachiti Vipachi. Perusahaan ini merupakan konglomerat yang sangat beragam dalam kepentingan penerbitan sehingga mereka ini secara global itu disebut sebagai penerbit majalah nomor satu. Selanjutnya di nomor 4 ini ada Canal Plus. Canal Plus Prancis ini merupakan pemimpin TV berbayar di Eropa, yang dimana mereka ini sekarang menawarkan program-program premium di beberapa saluran. Salah satu programnya yang paling populer ialah Piala Dunia. Saat ini Canal Plus itu juga menawarkan 21 saluran dan memiliki 14 juta pelanggan di seluruh Eropa. Selanjutnya kelima ada Path. Di sini itu merupakan perusahaan produksi film utama Eropa yang berlokasi di Prancis. Film ini tuh film yang dikeluarkan oleh perusahaan ini itu banyak yang sukses sehingga 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 terkenal. Tidak, dan gak hanya itu juga, Path itu sendiri juga memproduksi film-film dokumenter
dokumenter, serta pemrograman untuk beberapa saluran tematik Eropanya. Selanjutnya di sini ada Pearson. Di sini juga merupakan perusahaan media global yang mengendalikan beberapa properti media seperti mereka itu menerbitkan Financial Times yang memiliki koresponden sebanyak 70 di 70 negara. Nggak hanya itu juga menayangkan produksi filmnya yaitu Baywatch untuk pemirsa globalnya. Selanjutnya di sini ada VNU. VNU ini merupakan sebuah perusahaan informasi dan multimedia global. VNU itu juga didirikan pada tahun 1964. Perusahaan ini juga terlibat dalam sebuah penerbitan televisi, film, dan musik. VNU itu sendiri memiliki 140 publikasinya. Di antaranya yaitu ada Billboard Magazine, The Hollywood Reporter, Adweek, dan Brandweek. Yang kedelapan di sini ada Mediaset. Mediaset ini merupakan pengontrol 3 saluran televisi swasta terbesar di Italia yang dimiliki oleh Perdana Menteri Italia, yaitu Silvio uh, Berlusconi, yang dimana ia ini juga menjabat sebagai presiden klub sepak bola di AC Milan di tahun 2004. Juga mereka memulai saluran komersial anak-anak 24 jam yang bernama Boeing, dan mereka ini bekerja sama dengan Time Warner. Selanjutnya yang kesembilan di sini ada Axel Springer. Mereka ini Jerman, dia merupakan penerbit terbesar surat kabar dan majalah besar di Eropa. Dengan minat media itu termasuk buku, video, dan internet. Grup ini itu memiliki hampir 200 surat kabar dan majalah. Selanjutnya di sini ada Telefonica atau telekomunikasi. Ini asal Spanyol. Dia ini memiliki fasilitas produksi televisi besar yang berbasis di Belanda, yaitu Endemol Holding Company, dan ia ini juga menghasilkan lebih dari 25 ribu jam pemrograman setiap tahunnya. Dan yang terakhir di sini ada EBU atau unit penyiaran Eropa. Di sini adalah entitas transnasional yang signifikan untuk lembaga penyiaran publik di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Tetapi mengingat bahwa hampir semua di negara luar itu telah memiliki non-komersial yang besar dan sukses, yaitu layanan publik dan penyiar sejak 1950, EBU ini telah menjadi asosiasi profesional penting dan penyiar non-komersial nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahmi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan multimedia berbasis asing lainnya. Salah satu contohnya yang pertama adalah Canwest Global Communication Corp yang ada di Kanada. Canwest adalah salah satu penyiar swasta terbesar di Kanada. Canwest Global awalnya dimulai pada tahun 1970-an sebagai jaringan televisi nasional ketiga yang disebut dengan Global Television. Sejak saat itu berkembang menjadi kegiatan produksi kabel serta film dan televisi. Dan lagi, Canwest memainkan peran penting. Canwest memiliki kepentingan di film AS atau Amerika Serikat melalui Seven Arc International Division, dan baru-baru ini menyelesaikan perjanjian internet dengan Internet Broadcasting System atau IBS yang berbasis di Minnesota. Usaha patungan antara Canwest dengan IBS ini akan mengizinkan perluasan jaringan situs